Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita mau mendengar renungan firman Tuhan kembali yang aku percaya bisa menolong setiap dari kita yang lagi khawatir untuk mendapatkan pengharapan yang baru. Bisa menolong setiap dari kita yang mungkin selama ini hidup di dalam sesuatu yang buruk atau dosa, kita bisa terlepas dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka itu, let us prepare our hearts, kita persiapkan hati kita, dan cara kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua kasih, kesetiaan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau sungguh-sungguh menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Maka itu pakailah hamba-Mu yang akan berbicara, dan berkatilah hati setiap dari kami yang mau mendengarkan. Agar tuntunan Roh Kudus sungguh bekerja, agar kemenangan bisa terjadi di dalam kehidupan kami hari ini. Kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar dari Lukas 15. Di mana waktu itu diceritakan ada orang-orang Farisi yang pada komplain sama Tuhan Yesus. Guru, kenapa kamu bergaul dengan para pemungut cukai dan juga para pelacur? Atau anggapannya, kenapa kamu bergaul dengan orang-orang berdosa? Dan di tengah itu semua Tuhan Yesus nggak kasih jawaban. Tapi Tuhan Yesus kasih 3 buah cerita. Nah, kita mau fokus sama cerita Tuhan Yesus yang ketiga atau yang terakhir. Di mana Tuhan Yesus mengatakan once upon a time, ada seorang ayah yang punya 2 orang anak. Si bungsu dan si sulung. Nah, yang bungsunya ini kurang ajar. Dia bilang kepada papanya, "Papa, berikanlah harta warisan yang seharusnya menjadi bagianku." Biasanya harta warisan dikasih kepada anak ketika papa masih hidup atau sudah meninggoy. Jawabannya tentu ketika sudah meninggoy. Nah ini papanya masih hidup, tapi anaknya udah minta harta warisan. Ini adalah tindakan yang kurang ngajar banget. Apalagi di zaman dulu, itu kurang ngajarnya luar biasa sekali. Nah, tapi entah kenapa papanya ini berikan harta warisan itu kepada si anak bungsunya ini. Dan anak bungsunya ini dengan cepat dia tinggalkan papanya, dia pergi ke negeri yang jauh dan dia itu akhirnya hidup di dalam berbagai macam dosa dan pesta pora. Akhirnya uangnya itu ludes, habis, bangkrut karena kehidupan dia yang gak benar. Akhirnya dia kerja di sebuah peternakan babi, kerjaannya kasih makan para babi. Dia ngeliatin makanan dari para babi ini aja sampai ngiler. Kalau kita ngiler, lihat babinya, ya kan? Ini lihat ampas-ampas makanan babi, dia ngiler. Di sana dia sadar dia udah jatuh begitu dalam. Dia berpikir, tinggal sama papaku jauh lebih enak. Sekarang aku melarat, sekarang aku menderita, sekarang aku kesusahan untuk bertahan hidup. Dia pikir lebih enak tinggal sama bapakku, aku pengen balik kepada papaku. Tapi mana mungkin papaku masih mau menerima aku sebagai anak. Jadi dia pikir gini deh, kalau jadi anak kayaknya udah gak mungkin. Siapa tahu kalau jadi salah satu hambanya, siapa tahu masih bisa. Jadi dia beranikan diri, dia berdiri, dia berjalan ke arah rumah. Tapi apa yang dia gak tahu, ternyata selama ini papahnya menunggu kepulangannya. Ketika papanya ngeliat si anak bungsu ini dari kejauhan, papanya langsung tinggalin rumah, lari kepada anak ini, buka tangannya begitu lebar, peluk anaknya. Anaknya masih bau, masih kotor dari kandang babi. Tapi dipeluk sama bapaknya, dicium, dipakein cincin, dipakein jubah, pakein sepatu. Dia bilang ke hamba-hambanya, ayo adain pesta, adain party. Potong anak lembu tambun terbaik itu. Sebab anakku yang mati dia sudah hidup kembali. Anakku sudah kembali pulang. Akhirnya mereka party. Nah teman-teman, ini adalah kisah yang luar biasa banget. Kenapa? Karena ini menjadi pengingat pada setiap dari kita. Kenapa Tuhan Yesus masih bergaul sama para pelacur, pemungut cukai, orang-orang terkenal berdosa? Karena merekalah si anak-anak bungsu ini. Tuhan Yesus kerinduannya adalah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Hidup mereka pulih. Hidup mereka kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi harapan Tuhan. Sama dengan setiap dari kita. Ini mengingatkan kita nggak peduli. Apapun masa lalumu, apapun kegagalanmu dan dosa-dosamu, God's mercy is greater than your mess. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari semua dosa-dosa di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Makanya kalau misalnya kamu sama ini, kamu sadar hidup kamu berantakan, datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih mau mengampuni.
Tapi tentunya bukan cuma mengampuni, tapi mau membantumu untuk berubah. Nah, tapi yang uniknya, kisahnya nggak berhenti di situ, teman-teman. Kalau kita lanjutin, ada si anak sulung baru pulang habis kerja di ladang. Nah, ketika dia pulang, dia bingung kok ada suara party. Dia tanya ke hambanya bilang, oh itu, papa kamu adain pesta, potong anak lembu tambun terbaik. Karena adik kamu, si anak bungsu, dia udah pulang ke rumah. Kakaknya jadi marah. Si anak sulung gak mau masuk ke rumah. Ketika si ayah tahu, dia keluar dari rumah, dia datang ke si anak sulung. Anakku, kenapa kamu gak mau masuk? Anak sulungnya ini marah-marah, papa, selama ini aku gak pernah tinggalin kamu. Selama ini aku bekerja buat kamu. Tapi mana kamu gak pernah adain pesta, gak pernah potong anak lembu tambun terbaik buat saya. Tapi ini adikku si anak bungsu ini yang hidupnya udah gak bener. Kok malah pulang kamu kasih segala pemberian ini? Ini gak adil, aku gak mau masuk. Dan jawaban dari papanya adalah, anakku, sama ini engkau ada bersama-sama dengan aku. Semua milikku sebenarnya juga adalah milikmu. Sekarang adikmu sudah pulang kembali. Bukankah sudah sepatutnya kita bersuka cita bersama-sama? Nah, ini adalah pesan Tuhan bagi beberapa di antara kita. Karena mungkin kita hilangnya seperti ini. Mungkin hilangnya bukan terperangkap di dalam dosa nafsu dunia, tapi kita terperangkapnya di dalam yang namanya kesombongan. Sama seperti si orang-orang Farisi. Mereka terperangkapnya dengan dosa kesombongan. Merasa diri mereka hebat, lebih layak diberkati, layak diselamatkan. Sedangkan para pemungut cukai, pelacur itu orang-orang berdosa yang layaknya harusnya binasa dan gak dapat berkat. Kadang-kadang kesalahan kita sebagai orang Kristen yang mungkin udah ke gereja dan pelayanan, kadang-kadang kesalahan kita merasa diri kita lebih hebat dan layak diberkati dibandingkan mereka yang ada di klub malam. Padahal kebenarannya yang butuh kasih karunia Tuhan Yesus, itu bukan cuma mereka yang duduk di meja-meja clubbing, tapi setiap dari kita yang duduk di kursi gereja, kita juga butuh kasih karunia Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan pengen nyampein pada setiap dari kita semua gak ada yang layak buat sombong. Ya, kita ini manusia seringkali itu ada di antara dua posisi atau dua kesesatan ini. Antara si anak bungsu atau si anak sulung. Ada berapa di antara kita masalahnya kita tinggal di dalam dosa nafsu dunia, tapi ada berapa yang tinggal di dalam dosa kesombongan. Dan Tuhan pengen kita pulih dari keduanya. Memiliki kerendahan hati dan juga memiliki yang namanya kekudusan. Teman-teman, yang menariknya kalau kita lihat kisah ini, setelah si anak sulung dan si anak bungsu ini melakukan kesalahan atau memiliki kesesatan di dalam hidup mereka, kita melihat sang ayah yang penuh dengan kasih, gak membiarkan kedua anak ini begitu saja. Ketika si anak bungsu ada di luar, papanya ini rela tinggalin rumah, lari kepada anaknya untuk menjemput, menemani anaknya kembali ke rumah. Sama ketika si anak sulung di luar gak mau masuk, papanya loh keluar rumah demi menjemput si anak sulung, membujuk dia untuk kembali masuk. Sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika kita manusia-manusia dikuasai oleh dosa, mau itu dosa kesombongan atau nafsu, Tuhan Yesus rela tinggalin surga, datang ke dunia yang hina ini sebagai manusia, demi menebus dosa-dosa kita, demi menunjukkan kita jalan kembali pulang, jalan menuju keselamatan, jalan menuju surga, yaitu melalui dirinya. Sama seperti si ayah yang ketika ngelihat si anak bungsu yang penuh dengan kotor, dia buka tangannya, dia peluk anaknya. Demikian pula di atas kayu salib itu Tuhan Yesus membuka tangannya begitu lebar. Seakan-akan mau mengatakan pada setiap dari kita, aku masih mau menerimamu. Come to me. So what's gonna be your choice? Apa yang akan menjadi keputusanmu? Sang ayah Bapa di surga udah mengulurkan tangannya. Sekarang pertanyaan adalah, apakah kamu mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyediakan kasih karunia keselamatan. Tapi dia sediakan. Pada akhirnya kita yang harus meresponi. Kita mau menerima atau mengambil uluran tangan dari Tuhan Yesus dan mulai jalan sama Tuhan Yesus balik lagi ke surga. Atau kita mau menolak, mengabaikan kasih karunia keselamatan yang udah disediakan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, pada kisah Lukas 15 pada akhirnya, Tuhan Yesus berhenti cuma di si ayah mengajak si anak sulung untuk masuk ke rumah. Tapi kita nggak tahu kelanjutannya. Kita nggak tahu apakah si anak sulung akhirnya mau masuk ke rumah atau enggak. Nggak ada jawabannya di dalam Alkitab kita.
Seakan-akan Tuhan Yesus mau mengatakan pada Farisi, you choose. Kamu pilih. Aku udah kasih tahu kamu apa yang terjadi. Sekarang pilihan kamu. Kamu mau meresponi ajakan dari Bapa di surga seperti apa? Mau terus sombong, terus dalam dosa, atau ninggalin dosamu dan kembali sama Bapa di surga ke jalan yang benar. Sama dengan kita. Kisah Lukas 15, si anak sulung ini nggak memberikan respon di dalam cerita ini. Seakan-akan Tuhan mau bilang, kamu yang pilih. Ya kamu yang lagi nonton video ini, kamu yang pilih. Mau terus di dalam kesombongan dan nafsumu, atau kamu mau menerima ajakan dari Tuhan itu. Balik lagi, it's your choice. Tuhan Yesus nggak maksa, tapi Tuhan Yesus kasih pilihan. Dia sudah menyediakan. Hari ini dia mau mengajak setiap dari kita untuk memilih apa yang benar. Yohanes 3 ayat 16, saya tutup dengan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya, gak binasa, mereka beroleh kehidupan yang kekal. Ada pilihan yang diberikan, pilihlah dengan bijaksana. Amin. Izinin aku buat berdoa sebentar buat teman-teman semuanya. Aku percaya ada berkat luar biasa yang Tuhan mau sediakan buat kamu hari ini. Let's pray together. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman ini. Dan firman ini sangat amat powerful. Baik bagiku maupun baik buat teman-teman lain yang dengar. Dan aku berdoa agar ini gak jadi sekedar informasi yang lewat. But I pray agar mereka yang dengar firman lewat video ini hari ini, Kau yang tuntun mereka agar mereka hari ini imannya bisa bangkit. Mungkin ada beberapa di antara kami yang masih dikuasai dosa nafsu. Mau itu website nggak benar, video nggak benar. Mungkin ada yang tidur dengan pacarnya padahal belum menikah. Aku berdoa in Jesus name. Engkau yang berikan pertolonganmu sehingga mereka bisa lepas dari setiap belenggu dosa nafsu itu. Atau mungkin ada beberapa di antara kami yang dikuasai kesombongan, tinggi hati, kecongkakan. Dan mungkin banyak di antara kami sampai hari ini nggak sadar. Aku berdoa in Jesus name kami disadarkan akan setiap kesombongan kami supaya kami bisa berubah dan bertobat. Aku berdoa biar Engkau yang tuntun setiap dari kami. Agar proses pertobatannya bisa berlangsung dengan sempurna. Agar kami bisa menjadi semakin serupa seperti Yesus. Dan semakin dipakai oleh Tuhan Yesus untuk jadi blessing bagi orang-orang di sekitar kami. We believe in you Lord Jesus. Kalau juru selamat kami bukan hanya untuk masuk ke dalam surga. Tapi untuk mengalami perubahan hidup yang baik ketika kami ada di atas bumi. Ubah kami Tuhan. Menjadi seperti bejana yang indah yang siap dipakai Tuhan. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, aku pengen ingetin lagi, kita akan ada renungan setiap hari jam 6 pagi akan aku upload. Makanya jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol loncengnya, jangan lupa ikut. Aku percaya kalau misalnya kita ikut renungan setiap hari, we will be blessed. Ya, jadi subscribe, nyalakan tombol lonceng dan share ke teman dan keluarga juga yang butuh firman Tuhan hari ini. Ajak mereka untuk dengar setiap hari. Dan buat teman-teman yang mungkin mau dapatkan buku renunganku, ada Jujur Sama Tuhan, Bersama Tuhan dalam Badai, dan lain-lain. Cek aja di kolom deskripsi, itu ada link Shopee-nya, kamu bisa dapatkan di situ. Dan aku percaya it's gonna be a great blessing for your life. Itu aja untuk hari ini. Thank you for the support. God bless you and see you next time.